Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah formasi teleportasi diaktifkan, ternyata Xiao Yueli masih tetap tinggal di Bintang Hongmeng. Jelas dia tidak akan meninggalkan ayahnya. Dan dia berniat membantu Xiaoyan. Saat ini Yueli juga melepaskan semua segel di tubuhnya. Walaupun Xiaoyan marah dengan perbuatan anaknya, namun tekad Xiao Yueli sudah sangat kuat dan Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pembunuh 1000 pedang. Aku juga sudah menyiapkan formasi teleportasi ekstra di sisi kiri untuk berjaga-jaga. Pada saat ini suara tahanan roh terdengar di telinga Xiaoyan yang membuatnya sedikit terkejut. Tetapi saat ini tidak ada kesempatan untuk mengaktifkan formasi tersebut. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa tahanan roh yang selalu terlihat bodoh akan memiliki rencana cadangan. Pada saat ini pikiran Xiaoyan berjalan liar memikirkan cara untuk menundanya sementara waktu. Meskipun Xiao Yueli telah membuka segelnya dan telah melepaskan kekuatan terkuatnya, namun untuk menahan serangan dari Suqiantai bukanlah hal yang mudah. Bahkan jika dia melakukannya secara acak, seperti yang dikatakan Suqiantai sebelumnya. Jadi selama Suqiantai sedikit serius, dia mungkin bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap. Selama konfrontasi singkat ini, ratusan kapal induk Taisu melayang di Bintang Hongmeng sehingga tampak menutupi langit dan matahari. Tentu saja pemandangan ini menimbulkan rasa penindasan yang kuat. Satu kapal induk Taisu manapun dapat menampung ratusan ribu atau bahkan jutaan prajurit Taisu. Jadi jumlah prajurit Taisu di ratusan kapal induk Taisu ini pastilah sangat mencengangkan. Bahkan jumlah mereka mungkin bisa menutupi seluruh Bintang Hongmeng dalam sekejap mata. Pada saat ini mata Xiao Yueli semakin dingin dan berubah menjadi cahaya hitam. Seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan serangan dari Suqiantai. Dia segera membalikkan sabit Dewa Kematian di tangannya dan langsung menuju telapak tangan Suqiantai. Melihat hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya. Kemudian dia menginjak guntur ekstrim dan ingin menuju formasi yang diatur oleh tahanan roh. Namun pada saat ini, perasaan krisis yang sangat kuat langsung menyelimutinya. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Seketika sinar cahaya dingin langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi dan membuat Xiaoyan merasakan krisis. Dalam sekejap cahaya dingin menembus ke dalam tubuh besar Xiaoyan. Kemudian meledak di dalam tubuhnya dan meninggalkan lubang besar berdarah di perutnya. Pinggang Xiaoyan hampir hancur dan semua organ dalamnya juga hancur. Seteguk besar darah emas juga keluar dari mulut Xiaoyan. Dalam situasi ini, Xiaoyan sama sekali tidak berani ragu dan sekali lagi mengaktifkan tubuh keabadian fisik dan membiarkan tubuhnya mengembang hingga 100.000 kaki. Adapun Xiao Yueli ketika dia mendekati serangan telapak tangan itu, Suqiantai langsung menjentikan jarinya. Seketika Xiao Yueli langsung terlempar dan serangan itu menyebabkan Xiao Yueli mengeluarkan seteguk darah. Wajah Xiao Yueli juga menjadi pucat. Seolah-olah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Walaupun dia mengalami kerugian, tetapi dia sama sekali tidak mundur. Pada saat ini Xiao Yueli sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan bergegas menuju Suqiantai dengan gila-gilaan. Dia segera menembak lagi ke depan dan berubah menjadi garis darah. Saat Xiaoyan melihat ini, hatinya tiba-tiba menegang. Xiaoyan tidak lagi berpikir untuk mengaktifkan formasi, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut darah emas kemudian menyapu ke arah Suqiantai. Seketika tubuh keabadian fisik super raksasa 150.000 kaki dipadatkan. Tetapi tubuh keabadian fisik yang dipadatkan ini tampak belum lengkap.
Bagaimanapun ada batas untuk penggunaan tubuh keabadian fisik super raksasa secara terus-menerus. Jelas sekali bahwa tubuh keabadian fisik Xiaoyan sudah mendekati batasnya. Namun meski tubuh fisiknya belum lengkap, Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju secara terus-menerus. Bayangan kaki Xiaoyan terus bergerak melalui kehampaan, dan momentumnya sungguh mencengangkan. Saat Xiaoyan melihat Xiao Yueli terluka, sebagai seorang ayah Xiaoyan benar-benar marah. Dan semua kewarasannya sebelumnya langsung menghilang. Saat ini dia hanya memiliki satu tekad di dalam benaknya, yaitu melindungi putrinya. Di klan Yuan Shen, kekuatanmu memang cukup bagus, tetapi kau lemah di hadapanku, ucap Suqiante mendengus dingin. Ini merupakan salah satu teknik Xiaoyan yang paling kuat sekarang. Namun Suqiante hanya melambaikan lengan jubahnya dan menyebabkan tubuh langka dewa pembunuh yang terkondensasi di udara langsung menghilang. Seolah-olah itu belum pernah ada sebelumnya. Pada saat ini jari-jari Suqiante langsung diarahkan ke tubuh besar Xiaoyan untuk menahannya di udara. Kekuatan yang tidak berwujud ini bahkan membuat Xiaoyan sulit menghindarinya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak dan hancur total. Energi dan darah Xiaoyan yang semula agung kini menjadi lemah. Namun saat tubuhnya meledak, dia masih tidak menyerah. Dia segera menggertakkan giginya kemudian meledakkan seluruh energi dan darah di dalam tubuhnya. 200.000 kaki, ucap Xiaoyan berteriak keras. Dan 9 tanda bintang di antara alisnya berkedip dengan ganas. Itu memeras energi dan darah terakhir di dalam tubuhnya, sehingga tubuhnya yang lebih besar terkondensasi lagi. Sambil meraung, Xiaoyan mengangkat tangannya dan cahaya keemasan menyala. Seolah-olah dia sedang memegang matahari dan bulan di telapak tangannya. Ini adalah keterampilan bertarung paling kuat yang saat ini dapat dilakukan Xiaoyan dengan tubuh keabadian fisik super raksasanya. Meskipun Xiaoyan mengembangkan tubuh fisiknya hingga 200.000 kaki, tetapi tubuh fisik ini tetap ada batasnya. Bagaimanapun kekuatan ki dan darah di tubuhnya saat ini hanya dapat mendukungnya sejauh ini. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya seolah-olah semua yang ada di kampan berada di telapak tangannya. Bagaimanapun kekuatan ki dan darah di tubuhnya saat ini hanya dapat mendukungnya sejauh ini. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya seolah-olah semua yang ada di kampan berada di telapak tangannya. Dan dia menggenggamnya dengan mengesankan. Tidak heran jika dia berasal dari klan Yuan Shen dan mampu membuat gerakan besar di 9 dunia. Dia memang memiliki kemampuan, tetapi semuanya sia-sia di hadapan kaisar ini, ucap Suqiante bergumam pelan. Segera kekuatan yang dahsyat keluar dari tubuh Suqiante. Pada saat ini penampilan Xiaoyan juga seperti dewa, seolah-olah dua keberadaan keabadian para dewa sedang bertarung. Seranganmu dapat dengan mudah kuhancurkan. Serangan Xiaoyan masih dapat dinetralisir dan Suqiante terus-menerus menghancurkan tubuh raksasanya. Tubuh dengan tinggi 200.000 kaki yang bisa menutupi langit dan matahari, yang tampak tidak bisa dihancurkan akhirnya runtuh perlahan-lahan oleh serangan Suqiante. Meskipun tubuh fisiknya kuat, dan bahkan jika dia bisa melampaui keabadian para dewa tingkat ketiga di medan perang, namun kesenjangan kekuatannya dengan Suqiante masih terlalu besar. Bahkan jika dihadapkan pada tingkat ketiga avatar Yuyan, dia masih merasa lemah apalagi saat menghadapi Suqiante. Pada akhirnya tubuh keabadian fisik super raksasa Xiaoyan runtuh dan meledak menjadi kabut darah emas. Saat berikutnya tubuh Xiaoyan kembali ke bentuk normal dan terkondensasi. Tetapi energi dan darahnya banyak terkuras hingga seluruh wajahnya pucat pasi. Tampaknya ki dan darahnya tidak dapat pulih sepenuhnya, yang menyebabkan kecepatan pemulihannya menurun drastis. Meskipun bintang Hongmeng membantunya, namun banyak kekuatan bintang Hongmeng yang telah diserap oleh Taisu sebelumnya. Sekarang setelah membantu Xiaoyan, kekuatan bintangnya hampir habis. Walaupun kekuatan Xiaoyan telah mencapai batasannya, namun dia belum mencapai tingkat keabadian para dewa.
Saat ini dia benar-benar tidak mampu melawan Sukiantai. Xiaoyan juga menjadi sangat lemah dan Sukiantai dapat membunuhnya kapan saja. Saat berikutnya Sukiantai mengarahkan jarinya lagi ke arah Xiaoyan. Selama serangan fatal ini mengenai Xiaoyan, maka dia dapat melenyapkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama Xiao Yueli tiba-tiba berdiri di depan Xiaoyan dan dia ingin melindunginya. Aku akan melindungi ayah, tetapi aku masih takut akan menjadi gila dan tidak terkendali. Saat ini sosok Xiao Yueli jelas berdiri di hadapan Xiaoyan. Namun suaranya berubah dan terdengar terlalu sunyi. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.